Itu menjadi tidak ribet hidup ini. Tinggal kenali Allah, cari ilmu tentang Allah, cari ilmu apa yang Allah sukai, cari ilmu apa yang Allah larang. Lihat contoh Rasulullah, sudah lakukan saja. Tidak usah ragu tentang rezeki, karir, solusi dari masalah. Nanti Allah yang bimbing. Mau ngapain? Bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Sini mah tempat ujian aja. Diuji, sehat, sakit, ada, tiada, dimudahkan, dipersulit, dihormati, tiba-tiba dibully, lapang, sempit. Ya memang begini, nggak usah aneh. Jalanin aja semuanya dengan ikhlas. Betul? Giliran dikasih kemudahan, syukur. Giliran dikasih sempit, sabar, berbuat baik. Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang disalahin. Ngalir terus. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Rabiul Awal, benar? Kita kaji bagaimana hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah terpilih yang menjadi jalan hidayah bagi kita. Kita tidak bisa menjadi Islam syariatnya kecuali lewat dakwah perjuangan beliau. Sudah bisa mengikuti yang di atas atau masih ada yang perlu dibahas sendiri di atas? Karena saya tidak boleh mengganggu yang sedang ngobrol. Ya. Lanjut. Bagi kita hidup ini lebih mudah karena tinggal meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Allah menciptakan Rasulullah, udah tinggal ditiru saja, berarti kita akan bahagia, akan mulia, akan selamat. Jadi tidak ribet sama sekali. Apa yang paling penting dari yang menjadi kunci diperintahkannya Rasul ada di bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama hanyalah. Jadi Rasulullah berjuang siang malam, tidak mengenal lelah, bersimbah air mata, keringat, darah, berjuang mengerahkan segala daya agar umat manusia ini bisa memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Saya kira kalau saya berdiri lebih bahagia tidak yang di belakang? Baiklah hadir. Karena sedang berbicara Rasulullah, amalan yang paling dicintai. Mundur sedikit ini kamera karena jadi lubang hidung agak besar ya. Oh ya, baik, sini ya, kamera sesuaikan ya. Terima kasih Pak Pohan. Begini, yang dibalik tiang jadi menceng ya. Serba salah ya. Udahlah, mengatur diri saja. Bergeser sendiri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersimbah keringat, air mata, darah, pagi, siang, malam tidak berhenti semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh nyata bagaimana akhlakul karimah.
Jadi kalau ingin tahu Islam itu seperti apa, goalnya akhlakul karimah. Orang yang beriman itu apa buktinya? Ahsanuhum khuluqa, orang yang mulia akhlaknya. Jadi tidak rumit. Sehebat apapun ibadah, kalau akhlaknya jelek, gagal. Akhlakul karimah dengan akhlak pada umumnya, apa bedanya? Sebelum adanya Nabi Muhammad, sudah ada juga akhlak-akhlak baik sebelumnya. Tetapi tidak dilakukan berdasarkan ibadah. Ada orang baik untuk dianggap baik. Ada orang baik agar orang jadi baik ke dirinya. Ada orang baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada orang berbuat baik supaya orang hutang budi. Nah, akhlakul karimah, berbuat yang terbaik itu cuma satu penyebabnya, lillahi ta'ala. Itu yang membedakan. Ada orang-orang non-Islam juga yang baik kepada binatang, tapi kepada Tuhannya tidak baik. Dari mana datangnya akhlak ini? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Datang dari qalbu. Jadi target dakwah Rasulullah itu adalah qalbu. Karena kalau hatinya baik, baik seluruhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya. Maka tidak bisa dikatakan orang itu sebetulnya hatinya baik, cuman ngomongnya jelek. Nah, dari mana itu ngomong jelek? Berikut ini, karena waktu terbatas, hanya dua yang kita coba inti daripada hati itu jadi baik. Kalau Bapak Ibu punya dua ini, insya Allah mudah untuk menikmati hidup ini. Menjadi orang bahagia, insya Allah akan jadi mulia dan selamat. Tidak jauh manusia itu inginnya bahagia, mulia, selamat. Halo? Dua saja. Jadi yang pertama, hati Rasulullah SAW kepada Allah dalam menjalankan semua aktivitasnya adalah ikhlas. Itu kuncinya. Jadi kalau mau punya inti dari akhlakul karimah, ikhlas. Jadi Rasulullah itu tauhidnya itu sempurna. Ikhlas itu artinya tauhid, ya. Benar-benar tidak ada niat yang lain di hati dalam melakukan apapun kapanpun selain ya Allah, ini adalah pengabdian hamba kepadamu. Dah begitu. Jadi sudah selesai itu. Pujian, penghargaan, pemberian sudah tidak ada kecuali melakukan apapun sebagai ketundukan kepada Allah. Saya hamba-Mu ya Allah, saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, semoga Engkau ridho. Selesai di sana. Jadi kalau orang ikhlas itu benar-benar hamba Allah sejati. Apa lawannya dari ikhlas? Syirik. Dan syirik itu mau kecil, mau sedang, mau besar sama. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Syirik itu kita menuhankan sesuatu selain Allah, sehingga tujuan aktivitas kita untuk selain Allah itu sudah jadi syirik. Makanya orang-orang yang riya, walaupun mati di medan perang, walaupun hafal Quran, walaupun ilmu agamanya tinggi, walaupun dakwahnya siang malam, walaupun menafkahkan semua hartanya, zero, tidak ada nilainya di sisi Allah, karena dia menghamba bukan kepada Allah. Halo? Kenapa jadi tegang begini? Ya?
sangat sering dibahas dalam kajian kita. Latihan yang pertama dan utama adalah latihan meluruskan niat. Ini untuk apa kita melakukan ini? Nah, agar benar-benar kita niatnya karena Allah, tolong dijawab ya. Siapa pencipta jagad semesta alam ini? Siapa pencipta kita? Siapa yang menghidupkan kita? Yakin? Menjawabnya jangan asal bunyi ya, tapi Allah gitu ya. Tidak juga harus begini ya. Maksud saya pakai keyakinan. Siapa yang mengurus kita setiap saat? Yakin? Kita bisa ngurus diri sendiri? Kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana kita mau mengurus diri, tahu juga tidak yang diurusnya. Benar? Kita tinggal di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Siapa yang selama ini mencukupi rezeki kita? Yakin? Ada yang kurang yakin, pelan ini. Allah. Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Kita ini bisa selamat dengan perlindungan siapa? Siapa sebetulnya yang bisa menenangkan hati kita? Yang ngasih pahala, yang bisa mengampuni kita? Siapa yang bisa memberikan yang terbaik bagi kita? Siapa yang punya sorga? Kalau sudah menghujam seperti itu, kita ini hanya hamba Allah, tidak rumit hidup ini, tinggal patuh saja. Lah selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, benar? Ayo sholat duhur barusan. Allah Maha tahu sholat kita seperti apa. Alhamdulillah tidak dibalas seketika dengan azab, ya kan? Kalau mau sholat kita kan banyak ngaconya. Belum pernah mungkin kita merasakan khusyuk itu seperti apa. Allah tahu pikiran kita ngelantur, ada yang makan siang di mana, macam-macam. Allah tahu semuanya, tapi Allah tutupi, Allah tetap berikan orang lain tidak ada yang tahu sholat kita ngaco. Benar? Berapa banyak yang lagi sholat otaknya ngeres, gara-gara lihat HP sebelum sholat, dan tayangannya itu kebayang-bayang. Itu dalam sujud, pasti Allah tahu. Allah tutupi aib kita. Allah bimbing kita ke sini. Di perjalanan diselamatkan. Gak punya ongkos, ada yang bonceng. Macam-macam jalannya untuk bisa sampai ke sini. Sampai di sini dosa digugurkan. Ada malaikat rahmat yang memintakan kepada Allah curahan rahmat. Ada ijabah doa, melimpah kebaikan. Padahal kalau kita bandingkan dengan amal kita, sholat saja yang inti nggak serius, betul? Maka orang yang yakin kita ini makhluk ciptaan Allah, Allah pemilik segala-galanya, penguasa segala sesuatu, menjadi tidak ribet hidup ini. Tinggal kenali Allah, cari ilmu tentang Allah, cari ilmu apa yang Allah sukai, cari ilmu apa yang Allah larang. Lihat contoh Rasulullah, sudah lakukan saja, tidak usah ragu tentang rezeki, karir, solusi dari masalah. Nanti Allah yang bimbing. Kalau kita benar, Allah bimbing. Sederhanalah, maaf ya, kita punya pembantu khadimat di rumah. Dan misalkan majikan ini orang baik, sangat baik, kaya, bijaksana, ilmunya tinggi, tidak pernah zolim. Mungkinkah pembantu ini dianiaya? Tinggal dikasih tahu, nih kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan ini, jangan risau, gaji dicukupilah. Kalau gak dikasih makan, pembantu gak kerja, betul tidak? Lemes. Kalau gak dikasih pakaian, gak mungkin, pembantu gak bisa kerja tanpa pakaian.
Kalau nggak disuruh tidur, pembantu sakit. Oh, ini majikan bijaksana. Udah nggak usah risau. Dan kelihatan pembantunya ini bagus sekali. Pak, Bu, Tuan, majikan, saya mah percaya. Mau berapa gaji? Itu mah sudah terkenal Bapak Ibu bijaksana. Saya mah tolong tunjukkan apa yang harus saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Saya percaya sepenuhnya perkara gaji, keperluan Bapak lebih bijak, lebih paham. Enak, fokus kepada bagaimana menjalankan. Betul tidak? Mungkin tidak digaji. Ini teh jawabannya saya sudah tahu ya. Cuma senang aja dengar saudara ikut jawab. Mungkinkah tidak digaji? Mungkinkah tidak dikasih makan? Enggak, pasti dicukupi keperluan. Gimana suaminya itu saya dengar kena PHK. Oh iya Bu, kena PHK. Jadi gimana di rumah terus ya? Udah bawa itu motor di rumah, di garasi daripada nggak kepake. Suaminya bisa mau ngojek. Anak-anak di mana sekarang sudah sekolah? Itu kemarin baru anak saya beli tas banyak, ambil aja dengan sepatu daripada nggak kepake. Bisa ngalir. Kalau kerjanya benar. Coba kalau kerjanya nggak benar. Nah sebetulnya itu ilustrasi sederhana. Udahlah, jadi hamba Allah yang benar aja lah. Nggak usah ribet tentang karir, tentang pangkat, jabatan, uang, aset. Boleh dipikir, boleh punya keinginan, tapi jangan ribet. Jangan sampai itu yang jadi tujuan. Tujuan kita sederhanakan. Saya ingin mengabdi ke Allah. Apapun yang saya lakukan, saya niatkan, ya Allah, semoga Engkau terima ini. Lebih sederhana enggak? Belum jawab. Terserah. Saya tidak akan bertengkar. Gini, sering dibulak-balik ini ya. Kerja mau apa? Terserah. Lu jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Kalau kerja gajinya kecil, gimana? Semangat tidak kerjanya? Jujur dulu Jangan langsung marifat, yang asli dulu. Kalau kerja gajinya kecil, semangat tidak? Kalau kerja tidak semangat, hasil kerjanya bagus tidak? Kalau hasil kerjanya jelek, atasan seneng atau marah? Kalau dimarah terus, pengen ngantor, pengen bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Udah gitu aja sederhananya. Ini paling dekat logika ini dengan keikhlasan. Makanya kalau kerja tuh lakukan aja yang terbaik. Sekarang kerjanya ini kebagian dan ini tidak melanggar syariat, lakukan. Tapi gaji kecil, lakukan yang terbaik. Sekarang secara manusiawi, ini gaji kecil, kerjanya bagus. Si bos mikir kan, ini karyawan saya ini keren banget, akhlaknya baik, kerjanya bagus, di atas ekspektasi saya. Harusnya dia naik jabatannya. Cuma susah karena di sini cuma dua yang kerja, dia dan saya. Masa dia yang jadi bos? Kalau mau saya kasih tambah gaji, berarti gaji saya yang habis. Apa yang dilakukan? Dan ini pernah dilakukan, saya lakukan ya. Tiba-tiba ingat telepon teman. Sobat, ini saya punya karyawan bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kalau kerja juga bagus. Saya ingin memberi lebih, cuma enggak bisa. Memang perusahaan ini kecil. Nih saya rekomendasi, silahkan kerja di tempat saudara, lebih layak. Tuh begitu. Halo? Nah begitulah, jadi udahlah. Kayak ibu, Bu, ibu kan pengen suami ibu teh baik ke ibu.
Pastilah, nggak usah saya tanya ya kan? Mau jahatin suami, pengen suaminya baik sama istri, nggak mau nggak apa-apa, kita aja Pak. Memang tengah hari suka mudah emosi begini ya. Pak, Bapak ingin istrinya nurut sama Bapak, hormat, bangga, tidak ngeribetin suami, tidak rewel, tidak suka ngungkit-ngungkit, mau mengalah, mau? Apa ketawa ibu-ibu? Gimana caranya? Gimana caranya? Oh, bingung. Caranya sederhana. Jadilah bapak-bapak orang yang disukai Allah. Itu aja. Kenapa? Karena istri bapak itu hamba Allah, ciptaan Allah, diurus, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Kalau bapak merasa bisa ngebulak-balik hati istri, pasti tidak bahagia hidup kita. Capek karena tidak berhasil. Jadi pikiran kita sebagai lelaki disederhanakan. Bagaimana saya jadi suami yang disukai Allah? Bagaimana saya jadi ayah yang disukai Allah? Bagaimana saya jadi kepala keluarga yang disukai Allah? Dah, lakukan aja yang terbaik. Tapi istri saya malah nyebut, baru sadar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Baru disebut sadar juga. Iya. Kan baru sadar juga, betul ya? Gimana kalau istri tidak berterima kasih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana kalau istri belum menghargai? Gak ada masalah. Ada waktunya nanti. Allah melihat. Ini suami serius nih tobat. Suami serius nih memperbaiki diri. Ini suami serius nih melakukan semuanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. Sulit tidak bagi Allah membulak-balik hati seorang istri? Tapi gimana kalau dia nggak mau dibulak-balik? Allah punya hamba akhwat banyak. Ya. Saudara, jangan berpikir yang enggak ya. Ini kan benar. Kenapa Bapak tiba-tiba cerah begini? Ibu, sekarang bagian ibu-ibu. Sama ya jawabannya begitulah. Ibu ingin suami jadi baik ke ibu, nggak bisa dibulak-balik oleh ibu, nggak bisa. Bagaimana ibu ngebulak-balik hati suami, tahu juga enggak hatinya bagaimana, di mana, seperti apa, bagaimana ngebulak-baliknya. Cukup satu saja, saya harus jadi istri yang disukai Allah, jadi ibu yang disukai Allah. Berjuanglah begitu. Allah nanti yang akan mengatur ngebulak-balik hati suami, ngebulak-balik hati anak. Karena semua itu tidak bisa kita lakukan. Tugas kita adalah sangat serius jadi ahli takwa. Dalilnya apa? At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pengalaman, tapi karena takwa. Takwa itu orang yang yakin ke Allah, patuh, dan sekuat tenaga meninggalkan larangan, dan pasrah ke Allah. Jelas hadirin? Bisnis coba, yang ngebagikan rezeki kan Allah. Nggak usah bingung mau jumlah berapa, tenang aja, Allah udah tahu kapasitas kita. Yang penting jadi pedagang yang benar, niatnya lurus, dagangnya benar, udah itu rezeki kita. Kapan berapa jumlah itu Allah yang ngatur. Allah pemilik semua rezeki. Allah yang memberi rezeki kepada hambanya sesuka Allah. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Makanya nggak usah ribet dengan jumlah, tenang aja. Tapi kontrakan saya sebentar lagi habis. Udah berapa tahun kontrak di sana? Udah 22 tahun. Dari dulu juga mau habis, ada lagi, benar? Halo?
Ya pernah dulu dijemput seorang bapak-bapak tanpa bermaksud merendahkan ini ya. Tolong doakan saya ya. Oh doa apa Pak? Saya ini honorer Oh iya. Sudah lama sekali saya jadi honorer belum diangkat-angkat aja. Bisa bayangkan. Gaji saya tuh 500.000 cukup buat apa? Coba bayangkan. Saya di belakang lihat badannya tuh besar. Ya Allah 500.000 segede gini ya. Bapak punya keluarga, alhamdulillah, tapi ya namanya juga gaji kecil gitu. Jadi gimana anak-anak bapak ada 3, gimana mereka makan? Oh makan, alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Terus yang kurang apa? Buat jajan Terus aja dicari yang kurang. Jadi selama ini mereka masih sekolah. Ada biayanya? Ada 500.000 tuh. Tapi yang berat ini kontrakan saya dengar mau naik. Jadi bapak tinggal di mana selama ini? Di kontrakan. Cukup. Jadi cukup ya terus. Dia mikirnya cuma yang 500. Tidak dihitung bagaimana. Tolong ya itu jemputkan anak saya 50. Itu ada paket di sana ambilkan 100. Dihitung 5 juta tapi nggak disebut. Allah menjamin rezeki tidak harus dengan jumlah gaji. Kalau hanya dengan gajian itu beberapa ini malah kurang jelas gajinya. Maaf ya Pak ya. Makanya udahlah sekarang meluruskan niat. Ngurus anak ibadah. Betul? Ya Allah ini anak ciptaanmu, ini anak titipanmu. Hanya engkau yang bisa menyolehkan anak ini. Ampun ya Allah. Saya ngaku saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi contoh. Engkau tahu dosa saya siang malam. Itu yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Engkau saksikan semuanya. Ampuni ya Allah. Betapa banyaknya keburukan yang hamba lakukan. Baik yang di depan anak-anak maupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau melihat semuanya ya Allah. Ya Allah berikan kesempatan hamba jadi orang tua yang benar. Orang tua yang amanah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolonglah ya Allah berikan, karuniakan kepada saya hamba mohon padamu kemudahan berbuat kebaikan-kebaikan. Dan menjauh dari kemungkaran-kemungkaran. Tobat, minta ampun ke Allah, ngaku, gigih memperbaiki diri. Tiap lihat anak, ya Allah ini anak milikmu, izinkan jadi anak soleh. Tidak ada kasar-kasaran, Allah melihat sikap kita ke anak. Benar? Emang kasar bisa membuat Allah ridho ke kita? Allah lihat semuanya. Lihat anak main HP aja. Lihat kita main HP tidak, anak tidak lihat orang tuanya main HP. Allah lihat. Nah, jangan lihat yang porno-porno ya. Allah lihat, Bapak lihat apa aja? Pakai sabar Pak, tenang ya, jangan teriak. Jadi saya tahu. Ibu, jangan main HP terus. Allah tahu HP ibu 2. Terus kiri kanan seperti duel jenggot, bangun tidur HP, lagi tidur ngelindur lihat HP, mau tidur HP, kemana-mana HP, nyuruh anak jangan pegang HP. Allah tahu ibu bapaknya pakai HP terus. Ngomong apa? Yang bisa nyolehkan, yang bisa menghentikan anak berubah dari akhlak buruk ke baik, Allah penciptanya. Allah melihat kelakuan kita, bohongnya kita, zina matanya kita, omongan kita. Terus gimana? Makanya kalau ingin anak jadi soleh, jadikan kita orang tua yang benar-benar berusaha. Apa yang kita minta ke anak, kita udah lakukan dulu. Allah melihat, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Mikir apa?
Hah? Gak ribet. Tapi saya sudah ngasih contoh, anak saya belum berubah. Terus aja ngasih contoh yang baik, doakan yang banyak, bicara yang sopan ke anak. Ingin anak sopan? Coba. Siapa yang harus sopan di rumah? Anak ke orang tua ke anak. Jawab. Gini nih, kalau kurang yakin kalau yakin begini. Bapak, Ibu, maukah dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau yakin kayak gitu, Pak. Kalau tadi, mana yang harus baik? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dua-duanya harus baik. Tapi mana yang duluan baik? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Terus anak mau tahu baik dari mana? Kalau orang tuanya ketus, sombong, marah-marah melulu, nyepet, gak menghargai, terus anak mau tahu akhlak dari mana? Anak-anak, sabar. La taqdaw walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kamu mau jadi apa? Jadi pemarah begini. Orang pemarah itu orang yang gagal, tahu? Loh, coba itu. Anak jadi, ya Allah, ini pertunjukan apa? Serius, Bu. Kalau yakin yang bisa mengubah anak itu adalah Allah, urusan kita sebetulnya bukan dengan anak. Intinya urusan kita jadi dengan Allah. Yang menguasai segala takdir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik ke anak bukan supaya anak baik ke kita. Kita berbuat baik ke anak bukan supaya anak jadi hormat-hormat ke kita. Bukan. Kita berbuat baik ke anak adalah ibadah, amal soleh kita. Terserah Allah kapan anak jadi. Mungkin ada yang langsung baik, ada yang tertunda, ada yang agak lama. Enggak mesti. Punya anak beberapa, lihat aja beda-beda satu sama lain. Benar? Alhamdulillah, qadarullah diamanahin 11 anak. Jadi lebih signifikan. Nah, kalau satu kan rada susah nih ngebandinginnya, ada cuma satu ya. Benar-benar Allah yang membulak-balik hati. Ke orang tua. Kita takdir punya orang tua lah, nggak mungkin nggak ada orang tua kan? Kita nggak bisa milih orang tua, nggak boleh menyesali. Kenapa saya lahir dari orang tua udah pelit, mudah marah? Nggak boleh. Memang episodenya begitu. Sudah tertulis di Lauh Mahfud. Siapa ibu, siapa bapak, dan itu startnya hidup kita. Bagaimana? Ridho. Ya Allah, saya ridho. Takdirmu engkau ciptakan saya terlahir dari ibu fulana dan bapak fulan. Apapun keadaan orang tua kita harus ridho. Tidak boleh dendam karena bukan pilihan kita. Apapun yang harus kita lakukan, berusahalah agar ibu bapak kita jadi ahli sorga. Kalau belum Islam, berjuang ke Allah, minta supaya diberi hidayah. Kalau orang tuanya belum taat, doa ke Allah supaya diberi taufik bisa taat. Kalau orang tuanya berbuat jahat, minta ke Allah supaya diampuni oleh Allah. Semuanya jadi ibadah. Gimana saya sudah berbuat baik ke orang tua, tapi orang tua saya tidak menghargai saya. Oh, itu urusan orang tua dengan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik ke orang tua. sebagai ibadah kasep, sebagai anak. Tenang ya. Tidak boleh marah-marah. Jengkel normal hadirin ya. Kesel normal. Gemes normal. Tapi ditahan ya. Jadi sebagai anak. Jadi kita berbuat baik ke orang tua itu adalah ibadah. Belum tentu orang tua menghargai kebaikan kita, tapi Allah pasti menghargai. Betul tidak?
Belum tentu orang tua langsung berubah, belum tentu. Itu mah Allah aja ngebulak-balik hati. Kita terus aja berbuat baik, karena tidak ada satupun kebaikan yang ikhlas yang tidak kembali ke kita. Sama bu, ibu berbuat baik ke suami, suaminya tidak menghargai, malah meremehkan. Ibu baik aja terus, gak usah nanggung. Kalau toh nanti memang akan tambah buruk iman ibu, Allah punya cara memisahkannya dengan cara terbaik. Yang mungkin dengan pisah dua-duanya jadi baik, Allah Maha tahu. Yang penting baik aja. Nggak usah kesel, jengkel. Nggak lama kok. Kita lagi nunggu meninggal ini, benar? Lupa itu belum kesebut ya. Pasti katanya ceramah si Agim nih ngomong meninggal aja. Mentang-mentang 63 tahun, ada yang ngomong gitu. Kita kan lagi nunggu jemputan. Mau ngapain? Bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Sini mah tempat ujian aja. Diuji, sehat, sakit, ada, tiada, dimudahkan, dipersulit, dihormati, tiba-tiba dibully, lapang, sempit. Ya memang begini, nggak usah aneh. Jalanin aja semuanya dengan ikhlas. Betul? Giliran dikasih kemudahan, syukur. Giliran dikasih sempit, sabar. Berbuat baik, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang disalahin. Ngalir terus. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Benar? Mau sedunia menghina kita, sok aja. Tuhan kita adalah Allah. Orang tidak menghargai kita, silahkan. Tujuan kita adalah Allah. Kita sibuk melakukan supaya kita bisa pulang husnul khotimah. Dikubur kita panen amal kita, pulang kita ke surga. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia mampir aja. Rasulullah SAW melihat dunia ini hanya mampir saja. Enggak ada ribet-ribetnya dengan urusan duniawi ya. Punten ya, suatu saat ada santri dijemput pakai mobil bagus. Santri itu kelihatan bahagia, bangga ngedadahin. Padahal kami semua tahu dia dijemput ya kan, bukan mobil dia. Tapi ya suka begitulah kita ini ya. Titipan, semuanya titipan, bukan punya kita. Kita nggak bawa apa-apa. Dah gitu aja. Baru kenal Agim. Apa-apa, udah selesai masalahnya ya kan? Anak nyebut Agim udah benar, betul tidak? Bagus nak. Udah, pokoknya sekarang berusaha meluruskan niat. Kalau ingin meniru Rasulullah, berhenti berharap dari makhluk apapun juga. Rasulullah nggak ada ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Pengen dipuji lewat, pengen dihargai lewat, pengen dikagumi lewat. Termasuk nggak usah pengen dicintai orang. Gimana pengen dicintai orang? Sedang yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kalau ingin dicintai orang, jadilah orang yang dicintai Allah. Kan dalilnya jelas. Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, aku cinta kepada hamba ini. Lalu malaikat Jibril mencintai hamba Allah itu. Malaikat Jibril memberitahu kepada semua penghuni langit. Allah mencintai fulan, maka semua penghuni langit mencintai fulan. Lalu turun ke bumi, lalu dibuatlah makhluk-makhluk mencintai. Jadi yang bisa membuat orang mencintai itu karena kita dicintai Allah. Gak bisa maksa. Ibu gak bisa mengatakan, kenapa sih Pak sekarang kok kurang perhatian ke saya? Kelihatan cinta udah berkurang ya? Nah, kalau udah kurang gimana? Iya bu, rada kurang sekarang, tinggal dan ngejerit juga nggak ngepet. Cintai saya. Gimana susah bu, udah stoknya tinggal dikit. Gimana maksa orang mencintai kita? Bisa tidak? Nggak bisa. Ibu dandan stakar kebek juga bisa jadi lucu ya kan? Bukannya cinta tapi jadi geli. Udahlah jadi orang ikhlas. Halo? Tapi ada penelitian dari Profesor Harvard, ini lagi viral ya. Udah baca, udah lihat belum? Udah ya, jadi tangan.
supaya istirahat saya. Ini buat yang ingin kelihatan lebih cakep dari yang sebenarnya. Ternyata hasil penelitian seorang profesor dari Harvard itu ya. Beliau 25 tahun, bukan seorang beriman, dia ateis, tidak percaya. Dia meneliti 25 tahun tentang orang yang senang berderma. Hasilnya, hakul yakin bahwa orang yang senang sedekah itu rezekinya lebih banyak. Benar-benar penelitian ilmiah. Gimana ini jadi begini? Kalau dia mengeluarkan $1, itu mesti minimal 1,6. Dia hitung. Yang lebih lagi, dia menjadi orangnya lebih bahagia yang sedekah itu. Dan ada yang menarik ini. Lelaki yang senang bersedekah itu lebih tampan. Walaupun sudah nikah 25 tahun, itu istri itu akan melihat suami itu menjadi lebih mempesona. Lelaki pelit, habis sudah. Ini ilmiah ya, karena beliau kerjasama psikolog untuk meneliti efek orang yang berderma itu seperti apa. Indonesia sudah 7 kali berturut-turut sebagai negara paling dermawan rakyatnya. Ya, nggak disebut sih rakyatnya, tapi begitulah ya, penegasan aja. Jadi ibu-ibu sama ibu-ibu juga ya, makin pelit makin kurang jelas wajah ibu tuh. Pilihan kita dermawan, tapi kedermawanan itu hanya akan memperindah diri kita kalau ikhlas. Sebab kalau kita tidak ikhlas, langsung petot itu wajah tuh ya nggak? Amit-amit dikasih segitu, bukan berterima kasih, langsung kerucut. Makanya suami yang ada nenek-nenek yang ngasih uang ke cucunya, cucu sini saya kasih uang. Hah? Segini nek? Nenek heran. Kok gitu cu? Emang gimana diajarin oleh orang tua? Kan ibu juga gitu kalau dikasih oleh bapak. Hah? Segini pak? Itu yang bikin jelek wajah ibu tuh. Ayolah hadirin. Kalau dikasih oleh suami sedikit, Allah Maha Kaya. Terima dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Kalau kurang, minta lagi ke Allah yang penguasa langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya penguasa rizki. Tidak ada selain dia. Oh Masya Allah. Dagang, lempeng aja. Nggak usah pakai licik-licikan. Nggak usah tipu-tipuan. Nggak usah takut banyak saingan. Nggak ada masalah. Semua saingan, semua kompetitor, hamba Allah juga. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Apa yang untuk dia tidak akan ke kita, apa yang untuk kita tidak akan ke dia. Oh, itulah keyakinan hadirin. Kalau mantap keyakinan seperti ini, enggak ribet hidup ini. Dan itulah yang membuat bahagia dalam keadaan apapun. Mari hari ini kita upayakan untuk selalu meluruskan niat kita. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Semoga Engkau ridho, wahai yang maha menatap. Dah, udah itu, gak usah pikirkan. Respon orang, gak usah pikirkan. Gak usah nanya, gimana? Tadi bagus enggak? Ya lumayan. Dasar selera rendah, jadi berantem ya kan? Gak usah nanya. Ibu udah dandan di rumah, gak usah nanya sama suami. Mas, bagaimana ini? Nanti salah ngomong, berantem lagi ya. Nggak der aja pakai baju ya, nggak usah pakai nanya ini itu yang bisa bikin kotor hati. Yang penting Allah suka, udah selesai bagi kita. Sebab semua nikmat itu milik Allah, semua kejadian itu dalam kekuasaan Allah. Tidak ada apapun yang bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak datang nikmat sekecil apapun kecuali Allah yang memberikan. Tidak bisa menimpa musibah sehalus apapun kecuali dengan izin Allah. Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha baik,
Allah maha kuasa atas segala-galanya. Allah maha mengetahui. Ya'lamu bagaimana? Aidihim wa ma khalfahum. Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Allah maha tahu yang sudah terjadi. Allah maha tahu apa yang sedang terjadi. Dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan suara seperti ini. Sesungguhnya Allah tahu isi hati. Al-Mulk ayat 13. Gak bisa, gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Udah hadirin, jangan berharap dari makhluk. Lakukan yang terbaik, sudah selesai, Allah maha melihat. Apakah yang kita lakukan Allah melihat? Jawab hadirin. Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Adakah sesuatu yang tidak didengar oleh Allah? Apakah Allah menyaksikan semua yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah ketukar balasannya? Mungkinkah mengecewakan balasan dari Allah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti mempesona kalau ikhlas. Udahlah, nggak usah banyak berharap dari makhluk. Ibu-ibu, Bu, saya tidak akan bosan mengatakan jangan banyak berharap dari suami. Suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Benar Pak? Ngaku benar Pak? Ini wajah-wajah sengsara. Udah, minta apa-apa ke Allah dulu ya. Ada keinginan Allah. Ya Allah. Dan tinggal bicara. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa permintaan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh aja. Udah patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin dengan segala janji jaminan Allah. Jangan risau agar senantiasa dalam kebenaran. Udah nggak usah terlalu ribet dalam hidup ini, ya. Halo? Kan kata Gus Dur juga masalah itu cuma 2. Kata Gus Dur ya. Katanya yang dengar dari Gus Dur. 1, persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Persoalan yang bisa kita selesaikan. Mau ngapain capek-capek mikir? Kan bisa selesai, betul tidak? Benar tidak? Dan yang kedua, persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Ngapain capek-capek mikir? Kan nggak bisa selesai. Kata Gus Dur, tapi saya nggak dengar langsung ya. Saya juga bingung sebetulnya ya. Tapi kesamaannya kan ada Allah, betul tidak? Bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah, persamaannya ujian hidup dengan ujian sekolah. Ujian sekolah untuk meningkatkan derajat kelasnya. Ujian hidup juga untuk meningkatkan. Persamaan selanjutnya adalah soalnya sudah diukur. SD, SMP, SMA, sama dalam hidup juga. Semua ujian buat kita udah diukur oleh Allah. Karena Allah maha adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berbeda itu kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau diserahkan kepada guru dengan memuji guru, wahai guru, engkau adalah yang paling pintar di kelas ini. Engkau tahu semua masalah ini. Engkau tahu semua jawabannya.
Saya serahkan semua soal ini kepadamu. Jangan biarkan saya mengerjakannya walaupun satu pun jua. Kata keluar kamu. Kalau ke Allah sebaliknya. Kalau kita tidak dinyerahkan ke Allah, itulah masalah kita. Dipikir terus, apa? Ini otak ciptaan Allah. Kalau Allah nggak memberikan bimbingan, nggak bisa apa-apa otak ini. Semua masalah yang terpecahkan, hakikatnya Allah masih petunjuk. Cuma kalau kita minta tolong ke Allah, nanti dikasih pikiran yang jernih, yang solutif, hati yang tenang, akhlak yang mulia, perkataan yang bijak, baguslah nanti. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya ya Allah seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itulah wasiat dari Rasulullah untuk putrinya Siti Fatimah. Udah hafal belum doa itu? Nah, inilah keunggulan kita ya, segala nggak hafal ya. Bapak-bapak yang mau ngantor udah jam 1 lewat, jangan terhalang. Libur ya? Aduh, tahu gini saya istirahat duduknya. Nah, saya kejar-kejaran terus dengan jam 1, padahal jam 1 libur. Masya Allah. Ya sudah, tetap aja segitu. Ada pertanyaan silakan yang di atas. Kalau ada yang nanya, silakan tanya ke sebelahnya aja. Pak Pohan mau nanya. Oh, duduk. Ini saya gini-gini nyari senderan sebetulnya. Ya, alhamdulillah selalu ada pertolongan Allah. Gusti alhamdulillah. Ternyata duduk tuh enak kalau udah berdiri lama. Lanjut. Ya, ada pertanyaan silakan. Cek. Izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya penjelasannya. Saya ingin bertanya ketika. Tunggu dulu. Apa yang terpikir dan terasa menyimak hal barusan? Alhamdulillah semakin menguatkan keyakinan saya bahwa segala sesuatunya hanya Allah, dan ya memang Allah yang harus kita tuju dan segala bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Lah. Kalau gitu apalagi yang mau ditanyain, ya kan? Baik. Izin ketika ada sebuah lingkungan yang terlihat seperti ini tauhidnya kuat, kemudian mengamalkan sunnah, melaksanakan kegiatan sunnah, tapi perspektif dari lingkungan itu tersebut gitu ya. Tapi dari sisi ikhtiarnya kelihatannya hanya pasrah seperti itu. Ini bagaimana? Gimana contohnya orang yang pasrah itu gimana coba? Ya ketika mungkin ikhtiar dari syariat menjemput rezekinya itu ya kayak mengalir aja gitu. Jadi mengalir tanpa ada perencanaan, tanpa ada target, tanpa ada hal yang lain gitu. Tapi mungkin kelihatannya dari sisi tauhid, dan ini sunnah nih. Yang menurut perspektif. Terus gimana kehidupannya? Bagaimana cirinya? Bahagia, tenang, atau ribet, dikejar-kejar mertua, atau gimana coba? Karena ada yang makomnya tajrid, ada makom kasab, yang memang orang itu dagang ini nggak laku, jualan ini habis modalnya, tapi hidupnya cukup terus. Anak-anaknya beasiswa semua, padahal lulus bagus, tapi secara kasab dia dagang ini susah. Akibatnya balik lagi ke masjid, tapi hidupnya tenang sekali, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, tapi usahanya seperti yang tidak sukses dalam pandangan orang. Wah, kamu mah nggak berhasil. Padahal untuk jadi rumah tangga sakinah itu beberapa triliun itu bisa bayar, nggak kebayar. Kelihatan dari ikhtiarnya saja sih ya. Jadi istilahnya hanya perspektif dia saja. Ketika dikasih masukan agak sulit karena bisa dibilang mungkin tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah ini juga agak kekhawatiran karena memang saudara saya itu ya. Jadi kan ada yang bilang bahwa kefakiran itu mendekatkan kekufuran, dan kita juga berdoakan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr gitu, seperti itu. Nah apakah ini ada relasinya gitu ya? Seperti itu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pegang. Ini saya sering sekali ceramah tentang yakin ke Allah, betul? Kelihatannya saya kerja keras enggak? Atau santai? Kerja keras ya. Ih, jawab. Kerja keras ya. Kerja keras ya. Ayo jawab. Ayo jawab. Iya, kerja keras tapi santai ya. Bagi saya bekerja itu adalah ibadah. Jadi saya menikmati, diamanahi ya, maaf ya, ini titipan Allah. Segini banyaknya perusahaan, segini banyaknya santri, segini banyaknya lembaga, 49 grup ya. Tapi rapat, perencanaan tapi santai. Jadi benar, kerja keras tapi santai. Mau stres apanya? Dan saya mah ibadah, kerja itu, ya kan? Rezeki Allah yang ngatur. Ini nggak berhasil, ya udah nggak ada masalah. Kemarin RUPSA ini perusahaan kita tahun ini nggak untung, ya nggak apa-apa. Yang penting ada hikmahnya, bisa tobat, bisa evaluasi diri, karyawan tetap tercukupi. Selesai. Mau ribet apanya? Masa untung terus? 23 tahun usaha itu untung tiap tahun. Masa sekali aja dikasih nggak untung uring-uringan, betul tidak? Siapa? Saya rapat juga Pak, banyak ini. Kalau lagi musim RUPS kan banyak sekali itu. Yayasan ini, perusahaan ini. Waduh banyak. Dan benar-benar harus profesional, harus ada auditor, harus beli kita dari luar akuntan yang memeriksa, harus benar-benar WTP, wajar pengecualian. Tapi ya nggak usah pakai stres. Ada yang tutup, ada yang bangkrut, ada ya nggak ada masalah, ya kan? Ada yang nombok terus, ya nggak ada masalah. Ini nombok, yang ini ngejeblok, ya kan? Sesuka Allah aja ngatur. Yang penting jadi ibadah semuanya. Ada perusahaan yang tidak bisa untung, tapi karyawannya bahagia, mereka pada ngaji, ya nggak ada masalah, ya. Tinggal pindahkan rezekinya ke sini. Itu Om. Siapa? Karyawan sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid, harus ada jadwal pengajian, diperiksa mutabaah hariannya seperti apa. Wah kalau gitu kita agak lebih banyak ibadahnya daripada kerjanya. Enggak apa-apa, ibadah itu memang tujuan kita. Urusan kita tuh jadi lancar bukan karena hebatnya kerja, karena dimudahkan oleh Allah. Gitu. Kayak waktu membeli tanah itu kan, yang di Eko Pesantren 5 hektar, harganya 1,5 juta per meter, 75 miliar. Wah nggak ada segitu. Gimana nih? Udah tawar. Berapa tawarnya? Oke, seberapa ya? Itu tidak rata semua. Sebagai udahlah tawar 300. Hah, kejauhan. 1,5 juta. Ini tawar 300. Nggak apa-apa dah kita nggak ngambil tanah dia, ya kan cuma nawar, betul kan? Dan itu juga logis, karena tanahnya nggak rata semua, ada yang tebing gitu. Udah tawar aja baik-baik, Pak, nggak usah kepaksa, ya. Ini kemampuan kami hanya sekitar 300 jutaan, jadi 15 miliar. Udah, yuk nggak usah takut, salam dari gitu aja. Katanya yang jual tanahnya begini, ini yang belinya siapa? Agim. Oh iya, Darut Tauhid. Oh Agim yang ada di YouTube. Waduh, saya fans Agim. 350 tuh. Aceh 50.000 Pak. Turun langsung ngejeglek, ya kan? Allah yang ngebulak-balik hati. Termasuk waktu mau beli gereja di Australia kan gitu. Wah kita belum ada, ya tinggal minta. Semua masjid milik Allah, pemilik langit dan bumi Allah. Syariatnya cari gereja yang udah nggak ada penghuninya. Ya kan banyak di sana juga ya, beberapa. Ada yang besar, ini kebesaran dan terlalu di dalam, ini yang pinggir jalan. Dah bismillah, pinjam kuncinya, tinggal doa. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, penguasa segala-galanya, ini adalah milikmu. Selama ini dipakai untuk menyembah selain Engkau. Titipkan kepada kami ya Allah.
agar bisa jadi rumahmu, tempat bersujud kepadamu. Tinggal bilang gitu. Tapi milik Allah semuanya, ya kan? Nah, sekarang kan tinggal bayar, itu masalah kedua ya. Syariatnya gimana? Ini beneran Pak, saya bilang teman-teman, waktu itu alhamdulillah harganya masih murah, sekitar 7,2 miliar lah ya. Murah atau mahal? Tergantung ya pegangan saudara berapa ya. Ini Allah yang bakal bayar. Ya udah syariatnya, teman-teman, saya mau pinjam uang untuk beliin. Ini teman-teman di dalam gereja itu waktu itu ikut ngedoa. Berapa aja? Ada yang minjemin 100 juta, ada yang 500, ada yang 1,5 miliar, ada yang macam-macam ya. Kumpul, bayar, lunas. Mulai dicabutin kursi-kursinya, ganti karpetnya, cuci. Azan, sholat, beres. Tinggal saya kan yang punya hutang. Dan jaminannya saya gitu. Tapi saya sebetulnya nggak berani bicara ini ke Allah ya. Tapi di hati kecil, ya Allah ini kan rumahmu ya. Masa saya yang bayar gitu. Enggak. Aduh ya Allah, ampun ya Allah. Ini Allah sedang mendengarkan ini ucapan ini. Tapi saya nggak ragu itu rumah Allah. Terus Allah kan tahu saya nggak ada duitnya segitu ya. Tahu bagaimana caranya? Macam-macam. Ada yang 1,5 M itu, udah bikin usaha ya sama-sama. Ya udah yang 1,5-nya wakaf, lolos. Yang 500, nggak usah dikembaliin lah, masa yang untuk rumah Allah dikembaliin, beres. Jadi pada gak dipulangin, lunas aja. Jadi tinggal twing, dibuat nggak mau dibalikin, bisa. Gitu Pak. Jadi yakin itu tetap membuat kita bergairah. Dalilnya apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang imannya kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, ini dalilnya nih, all out lah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang yang tawakal itu akan semangat sekali untuk yang manfaat dan semangat untuk doa. Ini satu paket, kayak uang nggak bisa lepas. Wala ta'jas, dan janganlah lemah. Jadi nggak boleh lemah nih, optimis terus. Baru sesudah itu bicara takdir. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah kamu berkata, seandainya begini akan begini nih, seandainya begini begitu. Jangan. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Melainkan katakanlah ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu, karena perkataan seandainya, taftahu amal syaitan, bisa membuka pintu tipu daya setan. Nah, jadi pemahaman saya memang kalau yakin ke Allah itu seperti Rasul, semangat aja terus. Olahraga semangat, kenapa? Manfaat. Mandi air es, semangat. Kenapa? Manfaat. Halo? Bersepeda? Manfaat. Pokoknya apa yang manfaat, saya semangat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Mama mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil bersedekah ya. Mau? Bismillah ya Allah, terimalah sedekah ini, jadikan penggugur dosa, pembersih jiwa raga kami dari apa yang Kau haramkan. Jadikan sedekah ini membuat kami semakin nikmat ibadah, ringan beribadah, dan menjauh dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan suka ragu-ragu, jebet-jebet. Ayo Bu. Saya teruskan ya, saya guru. Ini di mana yang nanyanya? Harus jelas ada jasadnya. Alhamdulillah. Jasadnya, alhamdulillah.
Saya guru, tapi saya mengajar anak-anak orang asing. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar dari teman bahwa guru-guru seperti saya tidak akan mendapatkan pahala yang banyak karena saya mengajar bukan untuk orang Islam. Tahun ini, walaupun bukan bidang saya, karena sertifikat saya ini tidak bisa mengajar di sekolah Indonesia. Tahun lalu saya ngambil pelajaran agama Islam. Tentu saja anak-anaknya saya anak campur gitu. Kemudian untuk merayakan Maulid Nabi ini kemarin saya bilang kepada anak-anak, ini cara saya memberi contoh. Ini cara celebrate merayakan hari ulang tahun Rasulullah. Sederhana sih sebetulnya, tapi ada beberapa kendala. Yang pertama, saya sebetulnya sangat dipelihara sama Allah. Saya selalu mendengarkan nasihat lewat YouTube, tapi tetap saja perlu teman-teman yang meyakinkan bahwa tindakan saya benar. Saya sudah beberapa kali. Baik, sebentar saya bantu. Ibu guru. Iya. Mengajar anak-anak yang belum Islam. Ya, di sekolah internasional. Sekolah internasional. Wah, bagus. Tapi kata teman saya tidak akan mendapat pahala guru. Ilmu saya tidak manfaat. Atuh jangan dengerin temen yang itu. Memang. Saya percaya memang saya. Ya udah nggak usah diomongin. Tapi rada sedih gitu, apa benar? Jangan denger yang bikin sedih. Rasulullah SAW itu guru kepada yang belum Islam semuanya waktu itu. Rasulullah waktu itu sekelilingnya tidak ada yang Islam. Yang membuat sebetulnya saya agak semangat di Australia itu adalah karena di sana banyak yang non-Islam. Saya merasa hutang, Bu, karena yang non-Islam itu juga hamba Allah. Mungkin nanti mereka nuntut juga tuh. Kamu Islamnya cuman nyelamatin diri sendiri, nggak ngasih tahu ke kami, nggak ngajarin. Rasulullah itu kan berjuang ngajarin orang-orang yang belum Islam, yang belum kenal Allah. Ibu sekarang ada di sana. Tidak harus dengan pelajaran Islam saja, tapi dengan akhlak ibu pun. Berapa banyak nanti murid-murid yang mengenal Islam hanya melihat akhlak ibu. Udah, jangan dengerin yang tadi itu. Ada kendala sedikit lagi. Ini aja. Ada kendala sedikit lagi, Yang ini dan yang lebih baik itu maksudnya. Ketika saya proses mengajar anak-anak yang Muslim, tapi yang ekspat ya, karena saya khusus itu, ada beberapa dari kepala sekolah yang tentu saja bukan Muslim, menghentikan saya dalam soal-soal tertentu, seperti waktu melaksanakan iftar di sekolah, waktu kan jadi panitia nih, kemudian waktu saya tidak memberitahu soal Palestina dan Israel kepada anak-anak kecil, tapi mereka bertanya, kemudian saya memberikan pikiran saya, itu saya ditegur. Saya sih ikhlas aja ya, tapi agak kehel gitu loh. Bagus, berarti normal. Sedih, kehel, jengkel, kecewa itu normal. Akhirnya saya jawab, Jawab aja. Ya sudah. Udah kan jawabnya? Ya udah, berarti udah selesai urusannya. Saya dikasih pahala nggak ya dari Allah? Kasih insya Allah ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Kalau sama Mama cepat. Ya udah kan. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ibu teh bukan mau bertanya tapi mau mengeluarkan saja. Bu, memindahkan duri saja dari jalan itu bisa penghapus dosa. Ngasih minum seekor anjing yang kehausan itu bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Bukan masuk surga, menghapuskan dosa. Kan ada yang masuk surga karena ngasih minum seekor anjing. Saya belum yang saya tahu dosanya diampuni. Intinya dosa diampuni itu adalah dia jadi berhenti dari berbuat maksiat itu.
Jadi jangan ragu-ragu, lakukan aja. Yang penting masih ikhlas. Ibu sedih, ibu kecewa, ibu jengkel, normal. Yang tidak normal itu diperbudak kesedihan, diperbudak kemarahan, diperbudak kejengkelan. Itu yang jadi masalah. Ya, normal kita. Saya juga sering gemes lihat jamaah ini ya. Ayo ada lagi. Ya, ini bukan nantang ya, tidak harus mempersulit orang lain. Yang mudah-mudah pertanyaan. Bapak mau nanya? Kan tadi udah yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada pertanyaan. Yang pertama itu gimana ya cara menghadapi toxic teammate di tempat kerja kita gitu kan? Dan ini rekan kerja yang toxic gitu kan? Gimana saya nggak ngerti. Pertama gimana caranya menghadapi rekan kerja yang toxic? Iya. Apa toxic? Beracun yang mempersulit kita, terus dia tidak mau kerja sama gitu dan mempersulit kerjaan kita. Kita sudah menghadapi dia itu dengan baik-baik, tapi tetap juga tidak perubahan. Kita kerasin juga dia tidak ada perubahan gitu. Pasti yang ngerubahnya Allah, Bu, bukan. Dan udah udah didoakan juga gitu kan biar dia berubah, tapi belum ada juga gitu. Jadi gimana ya caranya? Karena kan kalau kita kerja itu tiap hari ketemu dan di satu tim gitu, jadi mempersulit kehidupan kita gitu kan. Pindah Gimana jadi maunya gimana? Dia yang suruh keluar atau kita yang keluar? Kalau kita di sana ya harus berani berdamai dengan kondisi itu. Kayak misalkan seseorang kena stroke, belum bisa sembuh, ya harus berdamai dengan keterbatasan yang ada dengan cara sabar menjalaninya. Saya menduga mungkin doanya belum ikhlas tuh ngedoain dia ya. Tadi aja pelan pas giliran doa dia ya enggak? Coba sing ikhlas. Gini ya, itu udah takdir Allah. Ibu punya teman seperti dia. Ibu harus syukur, bukan ibu yang jadi dia. Betul tidak? Gimana kalau ibu mbak toksik ya kan? Serius loh. Kalau ibu punya suami pemarah, ibu harus syukur, bukan ibu yang jadi pemarah. Kalau kita kecopetan, kita harus syukur, bukan kita yang takdirnya jadi copet. Yang kedua, kita harus kasihan sama dia, karena dia pasti menderita. Menderita itu orang. Orang yang, apa tadi, toksik. Ini teh kok baru saya denger ini. Padahal saya lebih lama hidupnya. Istilah baru ya? Udah lama? Telat berarti ini. Bu, kalau ada orang berbuat jelek ke kita, itu kita kasihan sama dia. Dia tuh menderita loh. Orang-orang yang suka celetak-celetuk, banyak komentar, suka nyepet, suka apa tuh, annoying. Lumayan. Itu bahasa kami ya, zaman dulu. Annoying ya kan? Yang suka bikin ngeselin aja. Menurut saya sih enjoy aja Bu, dinikmati Bu. Sebagai sarana latihan sabar, latihan memaafkan, kayak sparring partner lah gratisan ya. Nanti dia oh iya benar, Bapak juga gitu. Bahkan ada istri yang suka komen aja ya, sedikit-dikit menguapnya, tutup dong Pak, jangan kayak gitu, kayak ku Daniel. Itu kopi kalau udah makan tutup Pak, jangan biarkan itunya kebuka kayak gitu. Pintu udah dikunci belum sih Pak? Ayo dong, sebagai kepala keluarga kunci-kunci. Jangan sampai semua urusan dikucurkan kepada istri. Terus weh. Mau tidur udah doa belum Pak? Udah doa belum? Masa anak-anak apa belum apa doa mau tidur? Kalau mau balik lana tuh mau makan loh Pak. Ada katanya ya, seorang istri yang terus weh suaminya tuh dikomentarin salah weh Pak. Waduh, asalnya suami tuh, wah ini saya dijajah betul. Itu kan mindsetnya. Pak, Bapak syukur loh punya istri super sensi begini ya kan. Sekecil apapun kesalahan langsung dikoreksi. Apa bukan nikmat ini dari Allah? Ini kan nikmat Bu.
istrinya jadi jalan si bapak ini lebih hati-hati dalam segala hal. Lihat HP, kenapa lihat HP-nya dimiringin? Pasti ada apa-apanya. Nggak usah dijawab, nggak usah diribetin. PDLT kuncinya, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Besar kemungkinan Bu, kalau Ibu sangat sabar, itu wanita bisa berubah nanti oleh Ibu. Ini laki-laki, Pak. Aduh, 1-0 nih saya. Dari tadi saya ngebayangin wanita. Atau kenapa Ibu main laki-laki dengan dia? Cari lelaki lain. Nah terserah Ibu aja lah. Kalau sampai ke limit ya Bu ya, kita udah terganggu, kita udah iman berkurang, hati kita busuk terus, mau ngantor jadi nggak semangat, selama ngantor kita jadi dosa, pulangnya jadi kepikiran. Menurut saya sih istiqoroh pindah. Rezeki masih luas di mana-mana. Kenapa kelihatannya ngelihat ke atas terus? Jangan bertahan buat di sesuatu yang merusak iman. Yang harus Ibu pertahankan adalah, perjuangkan adalah iman dan akhlak. Kalau jadi nggak bahagia, terus mau ngapain kerja nggak bahagia ya? Nah, itu mungkin karena ini ya, rezeki di tempatnya tuh bagus gitu kan. Semuanya udah checklist bagus, satu-satunya tantangannya orang ini gitu kan. Atau Ibu keenakan segala bagus, nggak ada ujian sama sekali ya? Udah terserah Ibu aja. Keenakan semuanya bagus, terus nggak ada ujiannya. Nabi aja diuji ya nggak? Udah nikmati ya. Maaf ya. Ayo, udah siang nih. Udah waktunya buka belum? Terakhir, ada lagi? Wah, ini gimana? Duduk paling depan masih bertanya gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Kodir. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak di samping saya ingin bertanya, bagaimana Islam memandang sebuah ambisi dunia gitu, kayak misalnya mengejar karir atau apa gitu. Bapak mau ngejar karir apa? Ya untuk karir pet gitu, leveling gitu atau. Iya mau apa? Apapun itu Pak. Ya mau jadi apa Cik, pengen tahu. Presiden, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta. Gini Pak, kalau itu manfaat kejar. Begini aja gampangnya. Bapak pengen kaya enggak? Ya. Kalau pengen, kalau enggak usah malu-malu. Pengen. Pertanyaannya buat apa kaya? Mencari ridho Allah. Terlalu soleh. Yang bertahap. Ya mencari ridho Allah dengan kekayaan tuh gimana? Bermanfaat untuk sesama Pak. Jadi kekayaan itu dua hisabnya. Satu menjemputnya, dua sesudah mendapatkan dipakai apa. Bagaimana kita menemui rezeki kita, bagaimana menggunakan rezeki. Ini sebetulnya yang harus kita pikirkan tuh. Ngejemputnya jadi amal tidak? Itu. Yang kedua, kalau udah dikasih nambah amal tidak? Nah bahagia itu kalau menjemputnya jadi amal, kalau udah dapat tambah amal baru bahagia. Nggak ada apa-apanya kekayaan, nggak ada apa-apanya Pak, nggak ada apa-apanya. Kecuali kalau menjemputnya jadi amal dan sesudah dapat nambah amal. Saya ingin kaya, nggak usah disebut. Saya ingin menjadi pembayar zakat terbesar. Kaya enggak? Kenapa sih ragu-ragu jawabnya? Saya ingin jadi pembayar zakat terbesar. Kaya enggak kira? Kaya. Tapi enggak penting status kaya itu. Yang penting zakatnya besar. Saya ingin beramal jariah sebanyak mungkin. Kaya tidak dia? Kaya. Nih yang amal jariah ini mikrofon ini Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau tidak azan, pahala dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dapat. Ceramah dapat beliau. Suatu saat ini rusak nih. Gimana dong pahalanya? Terus ada yang ngasih lagi. Justru tetap dapat pahala karena orang bisa berwakaf gara-gara punya dia rusak, ya kan? Sampai sebegitunya tuh amal jariah tuh. Jadi kalau suatu saat karpet ini diganti, terus ada karpet baru, wah berarti hilang pahala. Nah ini diganti juga karena adanya wakaf karpet, betul? Itu kalau mau. Tapi saya pengen jadi gubernur Jakarta. Misal. Ya mau apa? Karena saya ingin tanda tangan saya itu manfaat untuk kebaikan masyarakat Jakarta. Bukan masalah jadi gubernurnya, tapi masalah manfaatnya. Jadi kan masalahnya siapa yang mendukung partai apa? Ambisilah kepada yang manfaat. Kata kuncinya bukan jenisnya, tapi manfaatnya. Kan ihris ala ma yanfa'uk. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Ini sedikit, ini si A tadi ada nyampaikan dua hal menjadi inti dari akhlakul karimah. Yang pertama ikhlas. Izin yang kedua. Terlalu semangat tentang ikhlas. Yang kedua adalah rahmat, kasih sayang. Jadi kepada Allah ikhlas, kepada makhluk sayang. Ini dua kuncinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya At-Taubah 128. Boleh bacakan Ustaz? At-Taubah 128. Boleh nyuruh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, ini yang pertama, ciri mau punya sifat rahmat itu adalah berat terasa olehnya penderitaan. Jadi punya empati yang besar sekali Rasulullah itu. Ini sifat rahmat itu datangnya dari empati. Meraba keadaan, meraba perasaan, meraba situasi. Yang kedua adalah azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua adalah sangat menginginkan keselamatan. Jadi pertama berat, lihat, aduh itu pasti sengsara sekali. Nah, memindahkan diri kita kalau seperti itu bagaimana? Itu akan menggugah hati kita, ya. Kucing kelemes tuh. Kalau saya yang jadi kucing, berat sekali hidup ini. Nyari makan, sedang ini perkotaan, gak gampang nyari makan, ancaman di mana-mana, itu membuat rasa kasihan. Nah, yang kedua, Rasulullah tuh menginginkan orang lain itu selamat, dapat hidayah. Jadi lihat orang-orang yang non-Islam, Rasulullah tuh sangat ingin mereka itu dapat hidayah. Jangan sampai masuk jadi ahli neraka. Lihat yang non-Islam tuh ingin mereka selamat, bahagia. Lihat yang berlumur dosa ingin agar mereka bisa tobat. Lihat yang fakir ingin mereka punya kecukupan. Jadi selalu menginginkan keselamatan, keimanan. Peka itu meraba deritanya. Kemudian ini levelnya lebih tinggi lagi. Nah, yang terakhir itu aktif. Rasulullah melakukan sesuatu. Kalau tadi kan baru di dalam, ya, empati, meraba, kemudian meraba penderitaan orang punya utang, ingin orang itu lunas, dan yang ketiga Rasul nyari upaya supaya orang itu lunas utang. Itu tiga prinsipnya.
peka, peduli, dan berbuat. Nah, orang itu kalau udah nggak ada kepekaan di hati, udah nggak bisa. Ya sudah begitu. Coba nanti pulang bayangkan kenapa di Turki itu banyak sekali, hampir tiap rumah tuh menyediakan air minum di jendela untuk burung. Bahkan ada seorang teman di Australia itu bukan hanya untuk minum, tapi untuk mandi burung. Mungkin beliau merasakan nggak enaknya nggak mandi, sehingga dibuatkan tempat minum dan ada pancuran kecil yang burung itu bisa mandi di sana. Ini nggak mungkin kepikir kecuali orang yang hatinya lembut. Nah, ibu tadi yang ngajar itu ya, ibu tuh ingin anak-anak ini bisa melihat ada figur Islam. Walaupun kita tidak bicara banyak dengan Islam, tapi mudah-mudahan dengan melihat berapa banyak sekarang orang-orang di luar negeri yang masuk Islam hanya karena lihat indahnya akhlak orang Islam. Kok beda ya dengan berita-berita, kan gitu. Itu dokter suami istri yang masuk Islam, ini ada di YouTube, dari Amerika ke Turki sampai ke sebuah kampung nyari hotel, tidak ada hotel. Ini fakta, ada videonya lengkap. Lalu kata orang Turki itu, sini kampung tidak ada hotel, tinggal aja di rumah saya. Wah, kan curiga tuh. Tapi sesudah dilihat hanya ada ibu sepuh, istrinya dan si bapak satu dan anak-anak. Akhirnya disuruh masuk, dijamu makan, silakan tidur karena kampung itu pakai redup. Ketika bangun mau pamitan, ternyata di rumah itu cuma ada kamar itu aja, satu ruang dengan ruang tamu, dan itu dipakai oleh suami istri ini. Jadi di mana ini tuan rumahnya? Ketika keluar tinggalnya di bawah pohon pakai selimut, saking memuliakan tamunya. It's crazy, katanya dia yang ngomong ya, crazy. Ini ke orang yang tidak dikenal malah mempersilahkan jamu makan, tidur, dia sendiri di bawah pohon sekeluarga itu. Kenapa begini? Inilah Islam. Udah masuk Islam itu. Saya tidak menganjurkan saudara tidur di rumah, di luar itu. Di lantai 3 ada yang mau nanya, terakhir pisan ya. Silakan, ada mikrofonnya. Halo, tes. Ada A, punten nih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di luar tema sedikit nggak apa-apa ya Ayah? Nggak apa-apa Bu, Ibu bahagia saya karena nggak ada jaminan dijawab ya kan. Kan di zaman Nabi itu ada 4 wanita mulia, salah satunya adalah Siti Asiyah. Nah, Wina tuh mau Aisyah, Asiyah. Asiyah yang istri Fir'aun. Istri siapa nih? Fir'aun. Oh, Asiyah kan? Iya. Nah, kalau misalkan di zaman modern saat ini, seandainya ada istri yang berusaha untuk melatih imannya itu untuk sabar dan terus bersabar, karena sabar itu memang tiada batas gitu. Cuman terkadang dengan situasi kondisi gitu ya, kita berusaha untuk menjadi seperti Asia itu di zaman saat ini. Ada orang lain yang tadi Pak Ustadz bilang jangan dihiraukan kalau misalkan memang mereka zolim gitu kan. Nah itu kadang-kadang suka gini, wanita yang kayak gitu masih zaman kayak gini mah bodoh banget gitu. Kata siapa itu? Maksudnya kemungkinan gitu kan. Nah itu ujian-ujiannya teh luar biasa. Nah bagaimana tuh cara kita menghadapi seperti itu? Apakah kita memang tetap harus istiqomah sesuai dengan ya Allah, mungkin ini ujian, Allah bisa sayang sama saya. Baik. Gitu. 2 saran saya. 1, berkonsultasi musyawarah dengan ulama atau ustadz yang jernih ya, yang paham bagaimana menghadapi situasi ini secara hukum Islam. Apakah ini ada wilayah-wilayah yang melampaui batas atau tidak? Karena Fir'aun melampaui batas. Siapa? Ya, yang kedua, istiqoroh Bu. Apakah kondisi ini
dalam kapasitas kita atau tidak misalkan menghadapinya. Apakah dengan kondisi ini iman bisa terjaga dan makin kuat atau tidak, atau malah menggerus iman dan akhlak kita. Jadi dua hal, musyawarah dan istiqoroh. Tiap orang ada kapling ujian masing-masing. Ini begini tuh kelihatannya tenang-tenang padahal bermasalah ini ya. Kan? Karena banyaknya masalah itu bukan berarti tanda kehinaan. Rasulullah punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Yang sedang ceramah ini kira-kira punya masalah tidak? Ini masalah orang Indonesia. Harusnya tidak tahu gitu. Ini malah nyebut banyak lagi. Berarti saudara memperhatikan. Keunggulan orang Indonesia tuh banyak memikirkan masalah orang. Astagfirullah ya. Kalau gitu Bu ya, saran saya Bu. Terus istiqoroh ya. Ya, nuhun pisan. Istiqoroh ya Allah, kalau baik ya gimana. Sudah pernah sih konsultasi ke Ustadz Dadang. Tapi dijapri. Jadi curhat jatuhnya. Dang, ngomong naon. Saya jadi curiga nih sama Dang. Istiqoroh ya Bu. Iya, terima kasih. Allah mengetahui, Allah menyaksikan segalanya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap saat, menyaksikan dengan detail juga pikiran, perasaan, hati, dan Allah tahu kapasitas kita menghadapi ujian hidup ini ya. Terus pokoknya kuatkan tauhid. Allah tahu persis keadaan yang sebenarnya, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik ke depannya. Sabar menghadapi ini dan terus minta tolong ke Allah ya. Allah Maha dekat, Maha mendengar, tidak pernah mengecewakan, tinggal minta kepada Allah. Yang penting bulat hatinya, Allahus Somad. Cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Lepas berharap dari makhluk, lepas ya. Enak nanti, akan enak hati ini kalau sudah lepas dari berharap ke makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, hujamkan di hati kami rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Jadikan kami menjadi orang yang dapat mengenal Rasul-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk mensuri tauladani Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini kami menjadi bukti indahnya Islam sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Ya Rabb, jadikan kami menjadi pembela risalah Rasul. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir, dan mampukan kami mencegah kemungkaran dimanapun kami berada. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni kami. Selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lebih sibuk dengan dunia ini daripada sibuk berbekal untuk berjumpa dengan. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk dengan penilaian makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni, kami jarang bersyukur, padahal nikmat dari-Mu setiap saat melimpah tiada bertepi. Ampuni kami ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri, kami gunakan untuk berbuat maksiat, mengkhianati-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani, padahal semua itu baik. Ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar ya Allah, hati yang selalu khusyuk padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami agar kami bisa selalu ingat padamu, agar kami bisa senantiasa bersyukur, agar kami bisa mempersembahkan ibadah kami yang terbaik untukmu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami bagaimanapun keadaannya ya Rabb. Jadikan keduanya jadi ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, berikan pendamping terbaik ya Allah yang menguatkan iman. Titipkan hamba-hambamu yang menjadi anak-anak soleh solehah. Karuniakan kepada kami keluarga yang istiqomah. Cukupi hanya dengan rezeki halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Ya Allah, berikan kepada kami lingkungan yang baik yang menguatkan iman. Lindungi kami dari siapapun yang bisa merusak iman dan amal kami. Ya Allah, entah berapa hari lagi, berapa lagi umur yang tersisa. Kami mohon hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Kami mohon hari-hari yang tersisa ini bisa jadi bekal pulang kepadamu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu rindu ya Allah. Rindu kepadamu, rindu kepada Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Wahai Allah yang maha menyaksikan segalanya, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, di Palestina, di Uyghur, di Rohingya, dimanapun Engkau menyaksikan semuanya. Kuatkan iman saudara kami ya Allah. Lindungi dari kejahatan makhluk yang zalim. Bebaskan dari penjajahan ya Allah. Muliakan fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan jodoh yang sedang mendambakannya ya Rabbi. Berikan keturunan yang menantikannya. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan ketenangan bagi yang resah gelisah. Ya Allah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Maaf panjang sekali nih tausiahnya hari ini. Kurangi bicara yang tidak manfaat, banyaklah berzikir. Allah akan menolong kita lebih mudah yakin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.